Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas UPT SMA Negeri 9 Wajo, Ibu Nurlela SPD MSI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami via luring. Terima kasih banyak Bu. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 9 Wajo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPT SMA Negeri 9 Wajo. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat bergabung via daring bersama kami pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, baik secara luring maupun secara daring. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, Muhammad, Nabi yang telah membawakan Islam kepada kita semua sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami baik via luring maupun via daring. Komunitas Belajar Macaka UPT SMA Negeri 9 Wajo hadir kembali dengan mengangkat tema Belajar Asyik dengan Pembelajaran STEM. Kondisi dan kebutuhan siswa yang beragam di era Society 5.0 menuntut guru untuk terus berinovasi dalam metode pembelajarannya. Salah satunya dengan menggunakan pembelajaran STEM. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Di samping saya sudah hadir pemateri kita, Bapak Kamarudin SSI MPD. Beliau merupakan guru UPT SMA Negeri 9 Wajo dan juga merupakan guru penggerak. Selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam menulis berbagai buku. Nah, di antaranya buku yang beliau tulis itu rilis tahun 2018, itu menulis buku pelajaran ber-SPN, judulnya Self Volta. Kemudian di tahun 2019 beliau menulis buku dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis Inquiry pada Pembelajaran Kimia. Di tahun 2019 menulis buku antologi dengan judul Terbang dengan Asalem. Dan di tahun 2020 kembali beliau mengembangkan e-book Self Volta menggunakan PJBL berbasis STEM untuk meningkatkan kreativitas. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung via daring dan via luring, saya berikan langsung kepada pemateri kita Bapak Kamarudin SSI MPD untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri 9 Wajo, yang kami hormati Ibu Pengawas Lembaga UPT SMA Negeri 9 Wajo, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hebat, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di dalam luring maupun daring. Baiklah, saya akan nanti memaparkan pembelajaran yang saat ini sudah mulai baik. Bapak guru yang hebat yang ikut webinar, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini Bapak bisa mendapat pencerahan tentang pembelajaran STEM. Apa itu STEM?
STEM itu adalah akronim dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Jadi ada 4 akronim itu, yaitu sains, teknologi, engineering, dan matematik. Baik Bapak, dari S itu sains dalam STEM itu merupakan studi tentang alam sehingga berisi kumpulan pengetahuan tentang alam yang dibantu oleh proses penyelidikan berkelanjutan dan mencakup orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilmiah. Sains termasuk di dalamnya ada kajian nanti fisika, kimia, dan biologi. Jadi ada 3 mata pelajaran yang sangat berhubungan dengan ini. Dalam STEM, anak menghubungkan dan menerapkan prinsip-prinsip dan pengetahuan sains dengan teknologi, engineering, dan matematika. Memecahkan masalah dunia nyata. Hal ini sejalan dengan dimensi tujuan pendidikan sains sebenarnya, di mana anak ketika mempelajari sains bukan hanya untuk memahami pengetahuan ilmiah tentang kealaman saja, namun sampai pada dimensi penggunaan atau aplikasi pengetahuan sains itu sendiri untuk anak. Kemudian teknologi mencakup berbagai bidang yang melibatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan berpikir komputasi untuk memperluas kemampuan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Beberapa aspek hakikat teknologi melibatkan hal-hal berikut, yaitu alat dan inovasi, kemajuan dan perubahan, dampak sosial ekonomi, akselerasi informasi, hubungan manusia, dan teknologi. Alat dan inovasi ini kaitannya dengan teknologi, di mana teknologi itu biasa menghasilkan alat mulai dari yang roda sampai ke yang canggih, misalnya smartphone, sehingga membutuhkan setiap kali ada alat itu ada perubahan yang lebih baik lagi, ada inovasi terus berjalan. Kemudian ada kemampuan dan perubahan. Teknologi sendiri itu menghasilkan suatu kemajuan dalam interaksi manusia, sehingga memunculkan nanti ada perubahan ke manusia, sehingga perlu suatu etika dalam penggunaan alat teknologi itu sendiri. Begitupun dalam sosial dan ekonomi. Teknologi akan terus berkembang sampai interaksi manusia dengan alat itu sendiri yang bisa menghasilkan dampak sosial penggunaan teknologi dan perkembangan ekonomi. Kemudian akselerasi informasi ini, teknologi sendiri akan menghasilkan produk-produk seperti smartphone, internet, itu menyebabkan informasi semakin berjalan dengan cepat. Kemudian hubungan manusia dan teknologi itu akan terus berkesinambungan, di mana perkembangan pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang terbarukan. Kemudian engineering adalah keterampilan dan pengetahuan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin atau peralatan dan proses yang bermanfaat untuk pemecahan masalah dunia nyata. Engineering melibatkan pemecahan masalah dan pengembangan solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia atau memecahkan tantangan teknis. Beberapa aspek hakikat engineering melibatkan aspek-aspek berikut, yaitu pemecahan masalah, inovasi dan kreativitas, desain dan perancangan, keberlanjutan dan keamanan, kolaborasi dan tim kerja, pengembangan teknologi, siklus hidup produk, kemudian pertimbangan etika dan keberlanjutan. Kemudian hakikat engineering adalah kombinasi antara
keterampilan teknis, kreativitas, etika, dan tanggung jawab untuk menciptakan solusi yang bermanfaat dan memenuhi kehidupan secara efektif. Terakhir, matematika, yaitu membekali kita dengan keterampilan yang diperlukan untuk menafsirkan dan menganalisis informasi, menyederhanakan dan menyelesaikan masalah, menilai risiko, membuat keputusan berdasarkan informasi, dan memenuhi lebih lanjut dunia di sekitar kita melalui pemodelan masalah abstrak dan konkret. Sehingga dalam konteks pendidikan, STEM itu digunakan dalam pendekatan pembelajaran. Jadi STEM itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran. Menurut National Science Test Association (NSTA), definisi umum pendidikan STEM adalah pendekatan interdisipliner untuk pembelajaran di masa konsep akademik yang ketat diintegrasikan dengan pelajaran dalam dunia nyata. Saat anak menerapkan sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam konteks yang membawa hubungan antara sekolah, komunitas, pekerjaan, dan perusahaan global yang memungkinkan pengembangan literasi STEM, dengan itu anak memiliki kemampuan untuk bersaing dalam ekonomi baru. Jadi diharapkan nanti dengan pembelajaran STEM itu akan berhubungan dengan kehidupan di luar peserta didik, juga dengan ada hubungannya dengan peningkatan ekonomi. Pendidikan STEM memberikan peluang bagi guru untuk memperlihatkan kepada peserta didik betapa konsep, prinsip, dan teknik dari sains, teknologi, engineering, dan matematika itu digunakan secara terintegrasi dalam pengembangan produk, proses, dan sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendidikan STEM akan memberikan peserta didik dengan peluang menarik dan pengalaman belajar yang mendalam yang memungkinkan mereka, yaitu peserta didik, untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif dan kepercayaan diri saat terlibat dengan konsep STEM di sekolah dan dalam kehidupan masa depan mereka. Jadi pembelajaran STEM ini ada juga di samping dipelajari sekarang akan memberikan nanti dampak ke masa depannya, karena ada hubungannya dengan dunia nyata, kemudian di dunia kerja, biasa juga dengan hubungannya dengan kemampuan ekonomi yang bisa dikembangkan dengan STEM itu. Kemudian ada tujuan dan hasil pendidikan STEM di sekolah itu, pertama bagi siswa tujuannya adalah literasi STEM. Diharapkan nanti hasilnya siswa bisa belajar dan berprestasi setelah mendalami STEM. Kedua, ada kompetensi abad 21 dengan 4C, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Setelah mempelajari STEM, diharapkan anak-anak mempunyai kompetensi abad ke-21, ketekunan dan kegigihan belajar dalam meningkatkan prestasi. Kemudian tujuan selanjutnya kesiapan tenaga kerja STEM. Jadi setelah mempelajari STEM nanti, peserta didik diharapkan mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan STEM. Kemudian ada tujuan minat dan keterlibatan, diharapkan hasilnya meningkatkan minat STEM pada peserta didik. Pengembangan identitas STEM. Kemudian tujuan pendidikan STEM pada siswa adalah membuat koneksi. Setelah mempelajari STEM, siswa bisa mempunyai kemampuan untuk membuat koneksi di antara disiplin STEM. Untuk bagi guru, ada tujuan pendidikan STEM itu meningkatkan konten STEM. Setelah nanti mendalami STEM, guru ada perubahan dalam praktek dalam proses pembelajaran. Kemudian
pedagogical content knowledge atau pengetahuan pedagogi pendidik bisa meningkat setelah mempelajari atau mendalami atau menerapkan STEM itu sendiri. Lanjut, ada karakteristik pembelajaran STEM menurut Anne Jolie. Ada 8, yaitu define, mengidentifikasi masalah, riset atau meneliti, image atau membayangkan, plan atau merencanakan, kreatif atau membuat, dan evaluasi, menguji, coba, redesain, mendesain ulang, dan terakhir komunikasi, mengkomunikasikan. Baik, saya akan menjelaskan kluster pembelajaran STEM. Yang pertama, identifikasi masalah dan kendala. Mengidentifikasi masalah merupakan aktivitas engineer dengan jelas dan ringkas yang dapat menggambarkan tujuan dari desain suatu pekerjaan yang direncanakan selain menentukan desain tujuan. Siswa juga mengidentifikasi semua kendala dan kriteria yang sesuai. Kriteria adalah karakteristik yang diinginkan dari produk yang dihasilkan seperti estetis dan hemat energi. Lanjut, untuk penelitian, di sini diharapkan peserta didik ya. Ya, penelitian, latar belakang penelitian memberikan informasi yang diperlukan untuk merumuskan dan menganalisis secara kritis ide-ide suatu desain. Lanjut, gagasan. Desain yang efektif melibatkan beberapa ide-ide pemecahan masalah dan kreativitas. Untuk tujuan ini sering dilakukan melalui brainstorming. Brainstorming khususnya digunakan untuk mendiskusikan masalah spesifik dan ide-ide yang baru dibutuhkan. Lanjut, analisis ide. Selain ide awal teridentifikasi, siswa perlu menyempurnakan ide, dikembangkan lebih lengkap dengan menerapkan rekayasa prinsip matematika, sains, dan teknologi. Rekayasa mengharuskan siswa terlibat dengan sistem yang kompleks. Kemudian membangun. Tahap membangun, siswa membuat prototip berdasarkan ide desain terbaik dengan menerapkan matematika, sains, dan teknologi. Lanjut, menguji dan memperbaiki prototip yang dibuat, dievaluasi dan diuji secara eksperimen dalam semua kondisi yang memungkinkan. Terakhir, berkomunikasi dan refleksi. Engineer membutuhkan komunikasi yang efektif, interpersonal, lisan, visual, dan tertulis. Dalam mengomunikasikan produk, siswa dapat membangun ilustrasi, sketsa, cetak biru, diagram grafik, dan visual lain. Komunikasi dan dokumentasi tertulis sangat penting untuk proses desain. Ini desain berpikir STEM yang biasa diterapkan di Australia. Ada empatis, kemudian define, ide, prototip, kemudian tes. Berempati berarti design thinking adalah untuk memperoleh
pemahaman tentang masalah yang akan diselesaikan. Biasanya dilakukan melalui beberapa pengamatan. Empati sangat penting karena melatih siswa bisa lebih memahami pengalaman dan kebutuhan orang yang memiliki masalah dan pengembangan desain secara singkat dan merefleksikan kebutuhan orang lain. Pada tahap menentukan ini, aktivitas siswa berupa pengumpulan informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empati set. Selanjutnya menganalisis hasil pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat pernyataan masalah yang bermakna dan dapat memberikan ide. Pada tahap ketiga terjadi proses surah pendapat di antara siswa dalam kelompok tentang berbagai kemungkinan solusi, menentukan atau menciptakan solusi terbaik untuk pemecahan masalah. Prototipe itu siswa mendesain prototipe untuk serangkaian prototipe untuk menguji semua atau sebagian dari solusi. Pada prototipe ini dihasilkan sejumlah versi produk yang sesuai desain. Tes prototipe yang sudah diproduksi diuji menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototiping. Ini merupakan tahap terakhir. Namun dalam prosesnya akan berulang dan produk yang dihasilkan selama fase pengujian adalah apa yang sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah. Sekarang kita menuju model pembelajaran STEM, yaitu proyek based learning dalam pembelajaran STEM. Jadi kita melakukan pembelajaran dengan model proyek basic learning dalam pembelajaran STEM. Oke, pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran selama ini yang kita terapkan di sekolah. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi kepada siswa itu student-centered approach. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru biasanya itu pertama manajemen yang pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru sekolahnya. Kedua, guru memiliki kebebasan dalam mengatur alokasi pembelajaran, tetapi siswa hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru sehingga siswa cenderung pasif. Keempat, siswa juga hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai bakat dan minat. Sedangkan pendekatan yang pembelajaran berorientasi pada siswa, di sini siswa berperan sebagai subjek belajar sehingga dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Memberikan siswa kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan keinginannya. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah. Segi alokasi waktu kurang efisien. Pendekatan berorientasi kepada siswa inilah yang cocok untuk PJBL berbasis STEM karena siswa yang menjadi subjek pembelajaran kemudian punya waktu yang luang untuk berproses dalam pembelajaran itu. Macam-macam pendekatan pembelajaran, ada kontekstual, ada konstruktivisme, deduktif, induktif,
saintifik, sains teknologi dan masyarakat, open-ended, dan realistik. Pendekatan konsisten ini belajar secara ilmiah dengan bekerja dan mengalami apa yang dipelajari. Kemudian konstruktivisme itu pola pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat di dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimiliki. Kemudian didaktif itu biasanya pembelajaran menjelaskan teoritis secara umum ke realistis mengkhusus. Kalau induktif itu pembelajaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum yang berasal dari kejadian-kejadian khusus. Pendekatan sesi itu pendekatan yang berpusat pada siswa bertujuan untuk memiliki kapabilitas dalam berpikir kritis, ilmiah, dan analitis. Sains, teknologi, dan masyarakat ini cikal bakal dari STEM. Kemudian untuk pendekatan open-ended itu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikir sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sedangkan pendekatan relasi itu pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi dan pembentukan konsep. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat yang tadi saya menjadi cikal bakal STEM ini kombinasi dari keterampilan proses, pendekatan konsep, inquiry, pendekatan lingkungan, dan discovery. Tujuannya agar siswa memiliki pengetahuan yang jelas sehingga dapat membuat keputusan yang tepat ketika menjadi masalah di masyarakat dan lingkungan. Sehingga inilah yang menyebabkan biasanya siswa asik untuk belajar. Kemudian model dalam pembelajaran STEM itu ada dua, ada project learning atau PJBL, kemudian gabungan PJBL dan STEM yang dijaga oleh laboratorium. Proyek learning ini ada 6 langkah. Ada penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, memantau, menguji, hasil, kemudian evaluasi. Jadi proses learning ini pertama-tama langkahnya itu penentuan pertanyaan mendasar, kira-kira apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran atau proyek apa yang harus kita bikin sama dengan kelima itu menjadi pertanyaan mendasar. Nah, setelah ada proyek kita bentuk, kita menyusun perencanaan proyek. Jadi ada proyek kita bentuk, kita jadwalkan bersama siswa. Jadi kita mengajak bersama siswa mengatur waktunya supaya kita bisa bersama siswa efektif dalam pelaksanaan proyek nanti. Setelah ada penyusunan perencanaan proyek, apa yang kita proyek apa, menyusun jadwal kapan dilaksanakan. Setelah itu sambil berjalan nanti proyek diadakan monitoring atau memantau proyek itu. Setelah berjalan dengan baik, sudah ada hasil, menguji atau menilai hasil proyek yang dilakukan siswa. Terakhir, mengevaluasi pengalaman siswa atau refleksi terhadap produk itu. Sedangkan proses learning berbasiskan sains teknologi sharing dan meneri itu ada 5 langkah: refleksi, research, discovery, aplikasi, dan komunikasi. Model PJBL ini ada refleksi. Di sini membawa siswa ke dalam konteks masalah dan memberikan inspirasi agar segera mulai menyelidiki investigasi. Refleksi. Kemudian riset. Siswa memilih baca atau mengumpulkan informasi dari sumber yang relevan. Discovery. Siswa menemukan proses belajar, merancang proyek, dan menemukan apa yang masih belum diketahui untuk membuat rancangan.
aplikasi siswa membuat model sesuai rancangan dan memecahkan masalah, menguji model yang dirancang, mengevaluasi dan meredesain berdasarkan hasil penelitian siswa dapat mengulang ke langkah sebelumnya. Terakhir, komunikasi yaitu mempresentasikan model dan solusi untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi serta kemampuan untuk menerima dan menerapkan umpan balik yang membangun. Ini yang pokok pada penjelasan tadi itu ada deskripsi EDP yang harus diikuti sebelum itu model penjelasan, yaitu ada 8, yaitu define the problem, menentukan masalah sumber arus listrik, ramah lingkungan. Ini yang praktek baik saya contohkan pada pelaksanaan di sekolah dan sudah saya laksanakan itu terkait problem itu menentukan masalah sumber arus listrik. Kemudian risetnya itu mengumpulkan informasi tentang sel pulsa dan bahan alam sekitar untuk pemenuhan proses dan penyelesaian masalah. Imagine itu bertukar pikiran tentang sel pulsa dari bahan alam sekitar yang telah dipelajari dari berbagai informasi. Selainnya itu merancang sel pulsa dari bahan alam sekitar. Kreasi itu membuat produk sel pulsa dari bahan alam sekitar sesuai rancangan. Evaluasi itu menguji coba dan mengevaluasi produk apakah sesuai kriteria. Redesign memutuskan untuk meningkatkan kualitas produk dengan meredesain ulang rancangan. Komunikasi mengomunikasikan produk masalah yang teridentifikasi dari solusi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya kita model deskripsi penyelesaian. Yang pertama itu refleksi. Siswa diminta untuk berpikir tentang sumber arus listrik alternatif pula dan ramah lingkungan. Siswa diminta mencari prioritas itu, siswa diminta mencari informasi tentang pembuatan sel pulsa dari bahan alam sekitar. Disikapinya mendiskusikan alat tambahan tentang sel pulsa dari bahan alam sekitar, merancang prosedur pembuatan tentang sel pulsa dari bahan alam sekitar. Aplikasinya itu membuat rangkaian listrik sel pulsa dari bahan alam sekitar, komunikasi, presentasi proses pembuatan sel pulsa dari bahan alam sekitar. Inilah contoh topik pemanfaatan buah sayuran dari lingkungan sekitar, sumber listrik sama lingkungan menjadi praktik baik saya di sekolah. Ada berbagai pertanyaan yang masalah-masalah pada pemanfaatan buah sayuran dari lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber lama listrik di lingkungan, yaitu bagaimana agar buah dan lingkungan sekitar sebagai sumber listrik, bagaimana proses pembuatannya, buah sayur apa yang digunakan, bagaimana cara membuat sel pulsa pembangkit listrik dari bahan alam agar ramah lingkungan, kemudian bagaimana menghasilkan produk sel pulsa yang bagus dan efisien sebagai sumber alternatif. Dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari diadakannya pembelajaran PJBL berbasis sel pulsa yang berbahan alam yang kami laksanakan di sekolah. Kami mencoba mengintegrasikan pada proses pemanfaatan buah sayuran dari lingkungan kita sebagai sumber ramah lingkungan yang menghubungkan dengan EDP-nya, engineering desain produk. Jadi kita hubungkan mata pelajaran dengan sainsnya, ada teknologi, ada matematikanya. Dan saya coba membuat EDP topik
pemanfaatan buah dan sayuran ini untuk menjadi sumber listrik alternatif yang ramah lingkungan dengan memasukkan faktualnya di bahwa elektroda positif dan negatif ada, kemudian ada anoda, ada katoda, ada reaksi redoks spontan dan rangkaian sel volta yang terjadi pada sel volta berbahan alam itu. Ada konsep yang dipakai yaitu reaksi redoks, elektrokimia, sel volta dan potensial elektroda standar. Prosedurnya itu pembuatan set alat berdasarkan rangkaian yang dibuat. Prosedur penggunaan set alat pembangkit listrik yang sederhana yang akan kita bikin. Kemudian engineeringnya merancang dan merangkai set alat-alat pembangkit listrik sederhana, merancang prosedur penggunaan alat-alat pembangkit listrik sederhana, mengevaluasi kinerja alat yang telah dibuat. Teknologinya menggunakan voltmeter pada pengukuran daya listrik dalam set alat pembangkit listrik sederhana, menggunakan laptop atau OPICE dalam mengolah data. Yang terakhir menggunakan internet dalam pencarian informasi. Matematikanya dalam pembelajaran ini sel volta yaitu mengkalkulasi biaya digunakan untuk merancang set alat. Jadi kita mengkalkulasi apa yang misalnya rangkaian kabelnya, kemudian elektrodanya, ada anoda katoda, berapa biaya dibutuhkan, kemudian lampu LED yang dipakai, kemudian bawahannya itu. Jadi menghitung kebutuhan pembuatan set alat untuk menjalankan alat yang diuji. Itu potensial yang dihasilkan pembangkit listrik. Jadi itu matematika yang terjadi pada pembelajaran PJBLT untuk sel volta berbahan alam yang ada di sekitar kita. Inilah contoh yang pernah praktek yang ada di sekolah kami di SMA Negeri 9 Wajo, pembuatan sel volta dari bahan alam. Ada rangkaian ceruk, kemudian ada kabel, kemudian ada penjepit buaya, kemudian lampu LED. Ini bahannya sederhana dan jelas kita menggunakan bahan-bahan yang bisa diperoleh sendiri di sekitar rumahnya. Penjepit buaya ini sebenarnya kalau tidak bisa didapat di toko karena jauh dari kota, anak-anak sering pakai penjepit buku bisa, penjepit buku. Kemudian elektrodesing, kemudian tembagannya kami ganti dengan paku dengan koin tembaga. Ini bisa. Jadi ini praktek yang telah kita laksanakan di sekolah dan hasilnya alhamdulillah siswa dapat menemukan sumber arus listrik alternatif yang ramah dengan lingkungan. Jadi tidak lagi seperti baterai-baterai yang ada di pasaran itu sudah dipakai akan dibuat dan ada kandungan logam berat itu bisa mencemari lingkungan. Kalau ini listrik yang kita pakai tidak akan mencemari lingkungan dengan kandungan kimia yang ada. Selanjutnya untuk bisa di kehidupan kita juga kita terapkan pada daun lontar. Bisa juga jadikan proyek ini untuk STEM. Cara membuatnya, kemudian alat yang dipakai, kemudian prosesnya. Arah pembuatan keranjang dari daun lontar ini dapat diintegrasikan dalam PJBL STEM. Ini bisa kita hubungkan mengapa pembuatan keranjang dapat diintegrasikan dalam PJBL STEM. Ya, ada mendesain itu bahan bentuk keranjang kurang warna dan bentuknya nyaman. Ada teknik pengawetan, pewarnaan, pemotongan, kemudian pembuatan sesuai rencana di produk, ada evaluasi, kekuatan menahan botol madu, kemudian presentase produk. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita temukan di sekitar kita, bisa jadikan pembelajaran PJB berbasis STEM. Sehingga anak-anak bisa langsung mengalami ilmu itu dengan menghasilkan produk yang berguna. Bisa menghasilkan ekonomi dengan anak bisa senang
mempelajari hal-hal yang terbaru dan bisa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terakhir nanti ada tugas menuju skenario pembelajaran, yaitu kita tentukan topiknya. Tadi misalnya sel kota berbasis sel kota. Ya, ini topiknya, bisa kelasnya kelas 12, jam pembelajarannya. Kemudian ada materi, yaitu ada model pendekatan yang dipakai juga PJDSN, pendekatan dan metodenya, kemudian prasyarat pengetahuan. Lanjut, kita memiliki badan, ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian itu. Yang terhadir akan saya berikan dari kegiatan, jadi kami berharap Bapak Ibu masih mengikuti webinar kami yang akan selesai. Itu tadi penyampaian materi dari pemateri kita, Bapak Nawarul. Jadi belajar asik menggunakan pembelajaran STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics, merupakan sebuah pendekatan, merupakan sebuah approach yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus, dan di mana bisa membantu peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah secara kontekstual dan konseptual. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung secara luring maupun daring, kami membuka sesi pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan menggunakan mikrofon.
Kami persilakan kepada Bapak Ibu dan Ibu. Baik, Bapak Ibu yang berada di ruangan, barangkali ada yang ingin disebutkan, kami persilakan. Atau Bapak Ibu ada yang berbagi mengenai metode pembelajaran yang selama ini digunakan pada siswa-siswinya, boleh kami persilakan, baik secara luring maupun secara daring. Ada baru-baru ini dasar teman menemukan ini juga bagus, baterai bekas itu diganti dengan ini ekstrak pare. Jadi kita haluskan pare, setelah itu kita masukkan ke dalam baterai, kita tumbangkan sini, bisa dijadikan juga penjaga berbasis stem. Kemudian ada juga EcoCar. EcoCar itu penggunaan mobil dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian berbaru juga di kami ada ini briket dari jagung, bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar batubara. Ya, kemudian Bapak Ibu silakan ini pada yang ini ya, akhiri dengan masing-masing jawab oleh Bapak Ibu mengenai pembelajaran STEM atau pendekatan STEM yang bisa kita terapkan pada model pembelajaran kita nanti. Atau barangkali sudah ada Bapak Ibu yang sudah menerapkan dan berbagi bersama teman-teman secara daring di sini. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di Merdeka sekarang kita menggunakan PPL dan PDBL. Tadi sudah dijelaskan teman-teman dari bahwa ada
ada PJBL di kolaborasi dengan STEM. Ini merupakan sebuah pendekatan dan saya melihat bahwa bagaimana kita bisa membandingkan motivasi belajar siswa dengan menghadirkan pendekatan yang berbeda. Ya, jadi apalagi kita melihat bahwa siswa kita sekarang ini sangat terdistraksi. Ya, siswa fokus sangat mudah terdistraksi dalam pembelajaran. Sehingga kita sebagai guru itu sangat memerlukan pendekatan yang kira-kira bisa menarik kembali bagaimana motivasi siswa atau semangat belajar siswa itu bisa meningkat kembali. Karena kita melihat ya bahwa dalam pendekatan ini itu melibatkan empat. Yang pertama sains, kemudian ada teknologi di dalamnya, engineering, kemudian ada matematika. Jadi ada empat disiplin ilmu. Nah, empat disiplin ilmu yang terlibat dalam pendekatan sosial. Jadi bisa menjadi sebuah alternatif ya Bapak Ibu. Bisa menjadi sebuah alternatif di pembelajaran abad 21. Bagaimana Bapak Ibu ada yang mengajukan pertanyaan? Ya, nah sedikit tambahan karena juga Bapak Ibu sudah menggunakan kurikulum baru yaitu Global Merdeka, yang dimana itu di dalamnya ada kita kenal dan istilah proyek. Nah, proyek kelima. Nah, PJBL ini sebenarnya sangat match atau sangat cocok jika kita menerapkannya dalam kelima nanti. Seperti itu. Jadi sangat patut kita pelajari lebih lanjut atau kita terapkan pada siswa-siswa kita. Seperti itu. Bagaimana ada yang memberikan tanggapan atau ada yang berbagi pengalamannya selama menggunakan pendekatan STEM ini? Kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, karena kita sudah mungkin masih di sini ya, masih meraba-raba atau mungkin ada yang menjadikan kurang stabil. Karena di sini di tempat kami sekarang itu lagi hujan deras ya. Jadi kita kedengaran apa yang kita sampaikan dari awal hingga akhir materi. Bapak Ibu silakan mengisi data hadir di kolom chat atau di belakang saudara untuk menjadi data kami nanti saat kami memberikan sertifikat. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang baru kali ini mengikuti kegiatan komunitas belajar masyarakat. Atau mungkin sudah ada yang beberapa kali ya Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Jadi di semester 6 ini kami dari komunitas belajar masyarakat itu sudah yang ketiga kalinya mengadakan webinar. Yang pertama itu mengenai penerapan disiplin kelas, kemudian pelatihan perpisahan digital, dan yang ketiga ini kami kembali dengan pembelajaran STEM. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa mulai webinar hari ini itu sertifikat akan kami berikan secara akumulatif. Artinya apa? Nanti sertifikat akan kami terbitkan di akhir kegiatan komunitas belajar masyarakat. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ingin memenuhi kebutuhan RHK-nya di PNM, itu nanti karena pengisian itu berakhir nanti sekitar bulan April Mei. Nah, jadi nanti insya Allah Bapak Ibu silahkan mengikuti terus kegiatan kami baik di bulan ini maupun di bulan kegiatan-kegiatan berikutnya, karena kami insya Allah akan secara aktif setiap 2 pekan, insya Allah itu akan hadir memberikan pelatihan dan webinar. Jadi kami sampaikan kembali Bapak Ibu
pastikan Bapak Ibu menghadiri kegiatan kami di semester ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau di webinar sebelumnya itu kami berikan sertifikat setiap suatu kegiatan. Nah, hari ini karena kami kegiatan kami ini bersifat kontinuitas, artinya terus berlanjut materinya, maka nanti kami akan berikan di akhir kegiatan atau di akhir semester. Jadi mungkin di sekitar bulan April atau Mei, nah kami akan terbitkan secara kumulatif beserta jumlah jamnya. Jadi untuk hari ini insya Allah itu nanti ada kurang lebih 2 JP. Nah, nanti kita akumulasikan dengan webinar-webinar yang akan kami lakukan berikutnya dan di total dalam satu sertifikat. Baik, kalau sudah tidak ada, untuk materinya Bapak Ibu, untuk file materi nanti akan kami kirimkan di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu silakan bergabung melalui platform Merdeka Belajar di link platform Merdeka Belajar. Itu ada grup WhatsApp kami, silakan bergabung. Nanti akan kami terima dan materi akan kami kirimkan dalam grup WhatsApp. Ya, karena saya lihat ini mungkin pesertanya masih malu-malu ya untuk bertanya atau mungkin sudah paham mengenai pembelajaran saya. Ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 4, Bapak Ibu, sesuai yang ada di informasi sebelumnya bahwa pertemuan kita hari ini dari pukul 15.00 sampai 16.00. Saya kira kita sudah berada di penghujung. Nah, saya peringatkan kepada Bapak Ibu sebelum kami menutup Zoom-nya, silakan mengisi daftar hadir menggunakan yang berada di obrolan, yang berada di kolom. Saya kira demikianlah Bapak Ibu untuk pertemuan webinar kita hari ini. Kami selalu menantikan kehadiran Bapak Ibu di kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Saya selaku moderator mohon maaf jika selama berjalannya materi ada perkataan yang kurang berkenan dari pemateri, narasumber maupun dari saya pribadi. Kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.